Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi lupa dari awal untuk merekodnya. Jadi, di awal, tadi yang dituliskan Mbak Yunikmatul, oke, sudah ada identitas ya, identitas muatan. Memang yang kalian buat untuk latihan kali ini adalah menulis RPP muatan IPA. Belum ke tematik seluruhnya. Nanti kan tematik seluruhnya di tugas akhir saja. Nah, kompetensi intinya ditulis semua, kemudian kompetensi dasar dan indikator, boleh kalian tulis model seperti ini, atau seperti tadi ada kompetensi dasar, terus bawahnya indikator. Ini hanya teknis penulisan. Yang jelas, sama-sama ketika ini ya, ini contoh mengidentifikasi, berarti di indikator juga mengidentifikasi. Maksudnya minimal kan, kompetensi dasar kan minimal. Kalau tidak bisa di atasnya berarti paling tidak kan sama dengan, ya toh? Paham ya maksudnya? Bukan terus Bu, terus berarti kalau menerapkan di indikator menerapkan, ya boleh, tapi misal bisa dinaikkan tadi dengan berkreasi dengan cakram warna misalnya, boleh kan? Malah lebih ke high order thinking skill. Ya, oke. Lanjut ke tujuan, tidak ada masalah ya dengan tujuan tadi yang sudah dituliskan Mbak Yun. Materi pokok tadi sudah oke. Tentang cakram warna, sifat-sifat cahaya, kemudian pendekatan, model, dan metode pembelajaran belum ada. Kelewatan. Nah, pesan kurikulum 2013 itu adalah pendekatan saintifik atau 5M. Dari mulai mengamati, menanya, mengobservasi, sampai akhirnya ke mengkomunikasikan. Nah, kemudian untuk model pembelajaran, tadi yang sudah dipresentasikan Mbak Yunikmatul itu project based learning. Benar ya? Iya, Bu. Metodenya belum tertulis. Ya toh? Iya, Bu. Iya. Nah, nanti proses selanjutnya kalian akan menyusun media. Proses selanjutnya untuk 2 minggu ke depan adalah menyusun sumber belajar atau modul belajar atau bahan ajar. Nah, sampai ke kegiatan pembelajaran tadi oke, sudah ada persepsi dan seterusnya. Nah, ini yang mau saya tegaskan. Ketika Anda menggunakan project based learning, berarti ada sintak model project based learning. Ini sintak model apa tadi? Guide inquiry. Inquiry terbimbing. Dari mulai orientasi, merumuskan masalah di sini, terus merumuskan hipotesis, melakukan penyelidikan, menyimpulkan, dan melakukan presentasi hasil. Itu adalah sintak dari model guide inquiry. Ya, itu belum ada. Tapi tadi pembelajarannya sudah menunjukkan bahwa itu project based learning. Contoh, Anda bisa menggunakan saya share screen. Nah, caranya seperti ini. Saya coba sintak model pembelajaran based learning. Ini yang, nah, kan banyak sekali tuh. Kalian ambil yang terbaru. Boleh di sini. Atau di si batik ini juga boleh. Nah, kelihatan ya. Ini di layar kalian apa? Model pembelajaran project based learning enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Berarti di sini kan dijelaskan oleh si Aisri Nurhayati dan Dwi Haryanti tentang project based learning. Ding, 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 ini teori-teorinya. Mengapa project based learning? Dia menggunakan real world problem. Kemudian siswa memilih atau ya menentukan proyeknya apa sampai akhirnya bisa melakukan
goal, yakni proyek tersebut tercapai. Nah, karakteristiknya ini karakteristiknya menurut itu. Kemudian kapan dapat diterapkan? Lalu setelah kapan dilaksanakan? Bagaimana tahapan umum atau alurnya? Ini yang penting. Jadi menurut langkah, nanti bedakan ya, biasanya project based learning itu PJ, J kecil, BL. Kalau PBL ini boleh sih singkatan PBL, tapi biasanya akan rancu dengan problem based learning. Ingat ya, minggu lalu Bu Vina nulis PBL, ada PJBL kan? Itu beda. Nah, di sini ada menurut Rois dan Lestari, langkahnya adalah ini. Oh, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Berarti nanti ini bisa kamu mulai di kegiatan apersepsi. Tadi kan Mbak Yun Nikmatul itu sudah, panggilanmu siapa? Yun gitu Mbak? Iya, Bu. Mbak. Boleh. Loh, biasanya siapa ya Bu boleh? Biasanya siapa panggilannya? Biasanya Yuna, Bu. Kadang Yuna gitu. Oh, oke. Mbak Yuna ya. Di sini berarti tadi kamu sudah paham bahwa perlu pertanyaan di apersepsinya. Iya toh? Nah, berarti tinggal tambahkan membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Di atas di bold, bawahnya kamu tuliskan guru memberikan pertanyaan ini kepada siswa. Pertanyaannya apa? Tuliskan secara detail. Oke? Iya, Bu. Nah, topik hendaknya diambil dari realita nyata. Dimulai dari sebuah investigasi mendalam. Setelah itu, kamu bisa menambahkan merencanakan proyek. Merencanakan proyek ini tadi menginformasikan alat, bahan. Nah, boleh. Atau jika tiap kelompok itu berbeda-beda, aktivitasnya berbeda-beda, maka boleh menuliskan pilihannya apa saja. Tadi kan cakram warna. Mungkin cakram warnanya dari alat bahannya ada kertas, ada yang pakai kertas, ada yang pakai lempengan CD-ROM. Ya toh? Iya, Bu. Iya. Nah, kan sudah punya gambaran itu kan mesti? Iya, Bu. Berarti di RPP itu dituliskan secara detail. Bedanya RPP dengan license design kemarin, kalau license design cukup kamu tuliskan singkat, padat, jelas, tapi menunjukkan bahwa itu melakukan sebuah proyek. Tapi di RPP ini tuliskan secara rinci. Dari mulai aturan mainnya, pemilihan aktivitasnya, sintak model yang di dalamnya itu melakukan apa, itu lebih rinci. Oke. Lalu ada menyusun jadwal aktivitas, ada mengawasi jalannya proyek. Di sini guru mengamati atau siswa kan mengamati, menanya, terus apa tuh 5M itu mengobservasi, itu kan mengamati, sampai ke mengkomunikasikan. Berarti yang ketiga mempraktekkan ini diawasi oleh guru. Terus produknya dilakukan penilaian sampai ke evaluasinya. Ya. Seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini sudah masuk ke menghubungkan kompetensi abad 21, yakni siswa sudah mulai diajak berpikir kreatif, kolaboratif, komunikasi, dan kritikal. Ya toh? Nah, 5M-nya ini mengamati, mengasosiasi, mencoba. Kalau dia melakukan praktek, pasti mencoba. Kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya, pasti. Dan mengkomunikasikan berarti mempresentasikan hasil percobaannya. Kan begitu. Yep. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah,
ini ada contoh, nanti bisa dipakai untuk tambahan dan penjelasan selanjutnya. Saya stop share, silakan satu mahasiswa lagi atau ya boleh satu mahasiswa lagi, silakan. Saya Bu. Rian. Tapi Oh, Vina, ya. tapi pakai HP nggak apa-apa. Ya boleh, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada identitas sekolah, kelas 4, semester 2, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama, alokasi 1 kali 35 menit. Kompetensi intinya, 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasarnya 3.4, menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 4.4, menyajikan hasil laporan percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. C, indikator pencapaian kompetensi. 3.41, menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 4.41, melaporkan percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian D, tujuan pembelajaran. Setelah memilih salah satu percobaan dan berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu menjelaskan perbedaan gaya dan gerak dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan hubungan gaya dan gerak dengan tepat. Materi pembelajaran, perbedaan gaya dan gerak. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak. Kemudian F, pendekatan, model, dan metode, menggunakan pendekatan saintifik dan model CTL atau Contextual Teaching and Learning, dengan metode eksperimen, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Dengan kegiatan pembelajaran, pendahuluan pada sintaks fase pertama, melaksanakan semua kegiatan inquiry untuk semua topik. Dengan deskripsi, yang pertama memberikan salam pembuka, menanyakan kabar lalu memimpin doa, mengecek kehadiran peserta didik dan mengecek kesiapan belajar, memberikan motivasi dengan memberikan contoh sehari-hari yang menyangkut gaya dan gerak. Yang kelima, mengemukakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian pada kegiatan inti sudah termasuk fase kedua, yakni mengembangkan sifat ingin tahu. Guru memberikan contoh sehari-hari mengenai gaya dan gerak. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau umpan. Tahukah kamu saat kita membuka dan menutup pintu, gaya tarik dan gaya dorong membuat pintu yang awalnya dia menjadi bergerak, membuka atau menutup, apakah keduanya saling mempengaruhi? Fase ketiga, menciptakan masyarakat belajar dengan kata kerja mengamati atau M1.
Yang pertama, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif yang terdiri dari 4-5 orang dalam kelompok. Yang kedua, peserta didik mengamati media papan mystery box. Kemudian M2 yakni eksperimen. Yang pertama, perwakilan dari anggota kelompok maju ke depan untuk mengambil gulungan macam percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, bersama kelompoknya, peserta didik melakukan percobaan. Yang ketiga, peserta didik menyusun laporan percobaan pada tabel yang sudah disediakan pada papan mystery box. Yang fase keempat, yakni menghadirkan model dengan mengasosiasi atau M3, peserta didik diminta untuk berdiskusi serta menganalisis hasil percobaan yang dipandu oleh guru selama berdiskusi. Pada fase 5, melakukan refleksi, yakni mengkomunikasikan atau M4, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan dan mengisi pertanyaan pada lembar tertulis. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. Yang ketiga, guru memberikan penilaian dan evaluasi, yakni pada fase 6 melakukan penilaian sebenarnya dengan alokasi waktu 45 menit. Kemudian pada penutup, yang pertama, mengklarifikasi dan menambahkan materi mengenai gaya dan gerak. Yang kedua, melakukan refleksi bahwa semua kegiatan sehari-hari yang kita lakukan terkait hubungan gaya dan gerak. Yang ketiga, memberikan pujian atau reward kepada peserta didik yang memiliki kinerja baik. Yang keempat, guru memberikan soal tes tertulis. Yang kelima, memimpin doa dan memberikan salam penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian untuk penilaian, teknik penilaian yakni ada sikap dengan sebentar, penilaiannya enggak usah dulu Mbak ya. Coba naik ke atas. Model yang kamu gunakan apa? CTL, Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning. Ada 7 langkah kan ya? Iya. Ya? Iya. Konstruktivis gitu ya. Sudah tahu langkahnya, sintaknya? Iya. Tapi ini ada 6. Kamu menggunakan dari teorinya siapa itu? Lupa. Lupa ya. Ya, nanti dicek ya seperti tadi yang sudah Bu Vina contohkan cara nyarinya ya. Kamu bisa nyari dari jurnal, artikel jurnal, atau dari buku Indu, atau dari, katanya kan teman-teman mahasiswa punya buku 68 model atau apa itu toh? Belum. Hah? Punya? Belum. Belum. Tentang model-model pembelajaran belum punya? Belum. Sama sekali? Ya, Bu. Tapi tidak yang 68. Tapi ada ya? Ada. Nah, itu kan biasanya nek sing model-model sering digunakan biasanya muncul, biasanya tersimpan atau ada gitu loh maksudnya. Ya? Iya. Oke. Bentar. Sebentar, Mbak. Sebentar. Bantal. 2 jam ini perjalanan. Saya tak carikan sintak. Nih, ganti beli lagi tuh. Orang lah, kayak gini.
Mbak coba stop share, Mbak. Iya, Bu. Oke. Saya share screen. Nah, ini yang tadi saya ceritakan kenapa 7 langkah, ada modeling, questioning, learning community, inquiry, konstruktivis, refleksi, sama penilaian autentik. Nah, kurang lebih nanti kamu coba pelajari ini, ya. Iya, Bu. Baik, saya stop share. Jadi begini teman-teman mahasiswa, tadi kan berarti kalian sudah memiliki pandangan atau gambaran secara umum dan masih bisa diperbaiki, gitu ya. Nah, Enggak, Mas Wiwi, kamu di mana? Di Lagek Tangi turu? Rumah, Bu. Oh, sudah mandi? Mboten, ya wes. Di Yuda mau di Yuda. Piye kabare? Terus selanjutnya Dalam, Bu. adalah ya. Rambutmu kok mbok puncar toh, Mas? Dipotong toh, ya. Oke. Selanjutnya adalah kaitannya dengan bahan ajar. Tadi kan RPP. RPP itu bisa ditambahkan kaitannya bahan ajar atau untuk sebentar, saya share screen kaitannya bahan ajar. Bahan ajar ini digunakan untuk membantu supaya model pembelajaran ini atau selama kegiatan pembelajaran ini hasilnya lebih maksimal. Biasanya memang ada di buku siswa, tapi buku siswa itu kan materinya minimal ya, minimal. Nah, kalian bisa menambahkan materinya secara maksimal atau dikaitkan dengan pengetahuan terkini, teknologi terkini, informasi terkini dengan bahan ajar. Nah, contoh ini saya contohkan bahan ajar yang pernah saya buat bersama Bu tim penelitian, ya, konsep sains berbasis literasi sains. Nah, di sini kalian nanti bisa membuat modul pembelajaran atau modul ajar, tuliskan dari mulai daftar isi, kemudian hal yang pertama perlu kalian lakukan adalah bab 1, seperti ini. Kalian menyusunnya sesuai dengan materi di lesson design yang sudah kamu tulis. Ada peta konsep, ya, kemudian boleh kamu tambahkan pendahuluan kaitannya informasi terkini atau tadi pertanyaan menantang atau pertanyaan yang mengajak siswa berpikir kritis. Boleh. Di sini di pendahuluan. Ini sesuai kreativitas kalian. Caranya seperti apa menuliskannya dan melihat materinya. Terus ada di sini saya tambahkan ada pojok cerita, ada pojok berpikir. Ini juga tergantung dengan apa yang akan kalian tambahkan di buku siswa itu atau kreativitasnya, cara nulisnya, kemudian langkahnya bagaimana. Terus ini baru konsep materinya. Misal organ pernafasan itu kan kalian bisa menuliskan ini tiap organnya dari mulai hidung, laring, kemudian sampai ke bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus. Fungsi-fungsinya apa bisa kalian tuliskan secara detail. Nah, mulai di konsep materi ini, ya. Setelah konsep materi ini,
Kalian bisa menambahkan, boleh, ini opsional. Boleh kalian tambahkan pojok kisah. Misal mengingat ilmuwan apa gitu, boleh. Ya. Atau ini tadi sikap ilmiah, boleh. Ini juga tambahan. Jadi lebih ke banyak tambahan dan mengajak siswa untuk melakukan berpikir kritis, berpikir kreatif, seperti itu. Kemudian metode ilmiahnya tambahkan sampai ke ini untuk selanjutnya. Sama ini tadi pojok kriterianya. Terus boleh tambah pojok kisah sampai fenomena literasi. Dan ada daftar pustaka sebenarnya. Saya lupa. Ini saya potong soalnya karena halamannya 300-an. Jadi saya potong untuk contoh kalian dan nanti saya unggah di Sunan. Ya, ada pertanyaan, mungkin di aplikasi sains dulu kalian sudah pernah diminta untuk menyusun bahan ajar atau modul ajar pakai flip ya, flipbook itu loh. Nah, di situ bisa pakai flipbook, boleh. Misal ada kamu tambahkan percakapan begitu juga boleh. Atau kalian bisa mengeditnya pakai Canva juga boleh. Di Canva banyak toh, bisa dibuat buku juga toh. Bisa. Punya gambaran ya. Mbak Marlina guyu. Minimal 5 lembar. Ada pertanyaan? Bu, untuk jumlah indikatornya itu bebas ya, Bu? Indikator apa? Indikator pembelajaran jumlahnya itu bebas ya, Bu? Bebas. Ya, yang penting itu minimal itu C-nya itu apa? Dengan kompetensi dasarnya itu. Iya. Terus? Ya, Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk nanti ada tempat buat revisi RPP-nya, Bu? Ada. Sudah, terima kasih, Bu. Oh, udah. Tak kiranya meh presentasi. Sing paling siap anggar kuliah nganggo laptop kok gak presentasi kenapa Mas Angga? Ladies first gitu. Ladies first gitu. Iya, Bu, karena kan wanita yang pertama, Bu. Oh gitu ya, wah. Aduh, oke. Yang lain bagaimana? Bu, mohon maaf ingin bertanya. Di model itu dijelaskan medianya atau tidak ya, Bu? Boleh kalau sudah punya gambaran media. Berarti media itu akan digunakan saat semester, Bu? Saat semester, maksudnya? Semester kan katanya membuat media untuk simulasi. Akhir semester, iya. Iya. Nah, itu kan gini. Ini kan media, gambaran mediamu yang akan kamu gunakan dalam pembelajaran, tapi secara individu. Nanti untuk simulasinya, itu kan secara kelompok. Nah, kira-kira nanti di simulasi, di akhir pertemuan akhir itu yang simulasi, itu materinya bebas. Semua kan punya media. Nah, kira-kira nanti silahkan yang mau digunakan materi yang mana, gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Tadi ya, minimal 5 lembar, maksimal bebas. Terus, itu dikumpulkan 2 minggu lagi, minggu depan kita UTS dulu. Sekarang saya tawarkan, UTS-nya mau secara lisan atau tertulis? Tertulis saja. Tertulis saja, Bu. Tertulis. Bina salah, nggak pilihan ya. Harusnya lisan ya, langsung ngono ya, sesuai kesepakatan yang tak pernah saya ungkapkan di awal kan, ujian tengah semesternya lisan kan gitu tuh, kayak ya. Oh no, Bu.
Kenapa? Itu nggak kayak ya, Bu. Ada loh tulisannya. Kalau Oke. lisan tesnya kayak gimana, Bu? Ya satu persatu saya tanya. Nanti di breakout room. Tulis saja, Bu, jangan lisan. Tertulis saja, Bu. Oke. Ya, baik. Terus terkait modul pembelajaran, modul pembelajaran atau bahan ajar. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, berarti sudah paham ya, sudah Kan punya tanya di gambaran grup, ya. Bu. Oh ya, silahkan nanti jika ada tanya jawab di grup boleh. Ya, saya cukupkan.